Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fil darain, amin. Kitabul Hikam, hikmah ke 101. Mata awhashaka min khalqihi fa'lam annahu yuridu an yaftaha laka babal unsi bih. Mata awhashaka, kapan saja Allah menjadikan hatimu wahsyah, hati kita merasa gelisah, tidak enak, min khalqihi, berkumpul dengan makhluk Allah. Hati tidak tenang berkumpul dengan makhluk. Rasa tidak tenang ini bukan karena dia ada masalah dengan si fulan atau si fulan. Bukan karena dia sedang stres, jelas tidak tenang kumpul dengan temannya. Tidak suka bertemu anak, istri, handai tolan, sahabat, pinginnya sendirian, kamar dikunci. Dia menikmati rasa iba diri. Seolah-olah dia orang yang paling sengsara, merasa orang yang paling tidak bahagia. Bukan itu maksudnya, bukan. Kalau itu semua buah dari mahabbatud dunia, kalau yang tadi saya ceritakan itu. Ini bukan, lain ini. Dia tidak tenang kumpul dengan orang, sebab dia hanya merasa lazat untuk ibadah kepada Allah. Contoh kecilnya begini. Ada orang biasa, itu tilmidz Syaikhul Imam almarhum Pak Kus, itu yang sering saya ceritakan. Beliau termasuk guru saya yang mengijazai saya sholat awabin juga, sudah meninggal rahimahullah, Pak Husnul Ridha. Adrakal Imam al-Habr. Beliau mendapati ayyamudz dzahab, hari-hari emas, ayyamudz dzahabiyah Darul Hadits, di masa hidup Maulana al-Imam al-Habr al-Qutb al-Habib Abdul Qadir. Di masa al-Imamain, kedua-duanya mengajar bersama di satu majlis, duduk bersama. Pak Husnul Ridha ini sabab beliau sampai menjadi orang dekat, minal muqarrabin indal imamain, khususnya Syaikhul Imam, sebab beliau sakit mata parah. Malah ini cerita dari beliau sendiri. Artinya isnadnya muttasil ini, saya tanya langsung. Enggak kelihatan apa-apa sudah. Boleh dibilang buta aja. Akhirnya diijazahi oleh Syaikhul Imam Habib Abdullah Shalawat Tibbil Qulub, mengikuti sirah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Jadi tanpa tambahan waqutil arwah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wasallam. Kebetulan Allah Subhanahu wa taala memang ingin menurunkan hidayah. Akhirnya beliau mengalami keajaiban, bisa melihat, sehingga ta'alluq luar biasa kepada Imamain, khususnya Syaikhul Imam. Sebelumnya sudah masuk Islam dulu ala yadil Syaikhul Imam. Beliau ini diperintahkan oleh Syaikhul Imam untuk tidak meninggalkan sholatul awabin. Akhirnya dikerjakan. Saya pernah lihat sendiri beliau sholat awabin di Amben Darul Hadits. Saya lihat dari jauh, dari luar itu. Syaikhul Imamnya sedang di Mahallul Bukhari, kan tertutup tembok itu. Artinya beliau sholat di ruangan ini, di ruangan Amben, Syaikhul Imam di ruang Bukhari. Saya masuk itu ke ruang Bukhari, dan Syaikhul Imam
Tanya ke Muallim Syukri, Fian Pak Kus, bilang sedang sholat di Amben. Terus ketawa saudara imam, bilang sholatul majazib. Ini nggak ngelihat lah, nggak ngelihat. Saya keluar lagi, saya lihat, memang kayak orang nggak ingat sudah kalau sholat itu. Khusyuk luar biasa, sambil kepalanya agak nunduk-nunduk gitu. Bahasa Jawanya mantuk-mantuk. Khusyuk gitu. Sudah, beliau selesai sholat awabin, ke ruang tamu. Ngobrol-ngobrol saya. Akhirnya beliau cerita itu mulai diijazai ayam Imamul Habr dulu di Embong Arab, sampai beliau setua itu tidak pernah meninggalkan sholatul awabin illa marrah, kecuali satu kali. Terlalu capek, habis pergi, akhirnya beliau nggak sholat, tidur. Itu katanya tidurnya kayak dibakar, nggak tenang tidur dia. Ini yang saya maksudkan mata awhasyaka itu. Tidak tenang, gelisah dia. Akhirnya di tidur itu mimpi, ada yang bicara di mimpinya, salah kamu sendiri, kenapa kamu tidak sholat awabin? Kita dapat ilmu dari ini cerita. Mata awhasyaka min khalqihi fa'alam, ketahuilah olehmu, annahu yuridu an yaftahalaka babal unsi bih. Ketahuilah bahwa Allah ingin membuka bagimu, memberi futuh babal unsi, rasa enak, rasa senang, rasa bahagia bihi, dengan Allah. Al-unsu billah akan Anda dapati fis shalah, di dalam salat. Rasa ladzah yang tidak Anda dapati al-unsu bihi fi qiraatil Quran. Al-unsu billah fi dzikri, di dalam zikir, akan Anda dapati beda lagi rasanya dengan al-unsu bihi fi da'wati ila Allah, yang lillah. Ketika Anda berdakwah ila Allah, lillahi azza wa jal, dan lain-lain. Jadi rasa wahsyah ini beda dengan wahsyah yang an-nasyi'ah, yang muncul dari hubbud dunya. Contoh lain, ada orang na'udzubillah sedang pacaran, wal'iyadzubillah, putus dengan pacarnya, gelisah dia, wahsyah. Ketemu orang nggak tenang, bicara marah-marah, ketemu ini ngamuk, kayak orang gila sudah. Senangnya di kamar nangis ingat pacarnya. Itu awhasyaka minad dunya li ajlil mar'ah. Itu beda lagi, bukan itu maksudnya. Lain-lain. Kalau bahasa saya, wahsyah seperti ini salah satu rezeki yang diberikan Allah kepada ahbabuhu, kepada orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca syarahnya. Mata awhasyakallahu min khalqihi. Kapan saja Allah ta'ala memberikan rasa wahsyah, gelisah, tidak tenang, ketika berkumpul dengan selain Allah. Bi an naffara qalbaka minal istinasi bihim. Allah Ta'ala menjadikan hatimu itu lari. Hatimu tidak lagi merasa senang berkumpul dengan manusia. Hatimu tidak lagi merasa enak bercakap-cakap dengan manusia. Ketika manusia menikmati percakapan dengan manusia, orang yang dicintai Tuhan akan menikmati percakapan dengan Allah. Ada itu Syekh siapa itu, beberapa bulan yang lalu saya temukan, fi zamanina, zaman kita ini, sudah meninggal beberapa waktu yang lalu. Itu saya nemu riwayat beliau itu sampai dibilang hamamatul masjid, seperti burung dara Masjidil Haram, hamamatul masjid. Tapi kalau nggak salah beliau tidak di Masjidil Haram, di masjid dekat rumahnya. Hamamatul masjid. Yakhtimul Quran kulla yawm. Bisa Anda bayangkan itu. Yakhtimul Quran kulla yawm.
tiap hari khatam Quran. Akhirnya setelah meninggal ini kan viral cerita ada syekh yang khatam Quran tiap hari. Ditanya anaknya, apa betul ayah kamu itu menghatamkan Quran tiap hari? Qala na'am, walidi hamamatul masjid. Hidupnya di masjid. Pulang sebentar, paling ke kamar mandi, makan, kewajiban keluarga apa, selesai, balik lagi ke masjid. Baca Quran lagi. Pernah ada waktu anaknya itu mau nikah atau mau apa lupa saya, pokoknya salah satu hajah untuk keluarga. Mau nggak mau kan harus ikut bapaknya. Itu di mobil ribut terus. Asyghaltumuni an khatmati. Asyghaltumuni an qiraatil Quran. Kalau bahasa Jawanya sini orang Malang bilang germemeng. Kalian ini bikin saya kurang daripada hatam Quran hari ini. Kalian bikin saya tidak, terus itu yang diomongkan. Limadha hadza? Karena Allah Ta'ala sudah memberikan rezeki al-unsu bihi fi qiraatil Quran. Rasa enak yang dialami hamba pilihan Allah di dalam membaca Al-Quran. Orang yang seperti itu pasti tidak akan tenang lagi bercakap-cakap dengan makhluk. Bi'an naffara qalbaka minal istinasi bihim. Istinas merasa senang bihim dengan makhluk. Fa'alam, ketika itu terjadi, ketahuilah annahu, sungguhnya Allah yuridu, Allah ingin an yaftahalaka babal unsi bih. Allah ingin membuka pintu bersenang-senang dengan Tuhan. Litasira lahu wahdahu, agar engkau menjadi seseorang yang hanya milik Allah. Wa mata fatahalaka hadzal bab sayyaraka minal ahbab. Dan kapan saja Allah Ta'ala membuka bagimu pintu ini, Allah menjadikan engkau salah satu dari kekasih-kekasihnya. Wa anasaka bil khitab. Allah Ta'ala akan membahagiakan engkau dengan bercakap-cakap dengannya. Ay bi qiraatil Quran, ya. Cakap-cakap dengan Allah, ay bi qiraatil Quran. Atau bi tariqil ilham. Fatrukil aghyar fi mardatil azizil wahhab. Tinggalkan urusan-urusan dunia di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada makalah yang sering saya dengar waktu saya ngaji di Syekhuna Abu Yahya dulu. Manis ta'nasallah, atau kama qala, ini berdasarkan ingatan, istauhasyan nas, atau manis ta'nasa billah istauhasyan nas, salah satu itu. Siapa-siapa yang sudah merasakan enak berhubungan dengan Allah, dia akan merasakan wahsyah berhubungan dengan manusia. Wahsyah itu tidak tenang, gelisah, hati maunya hanya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli mahabbatihi wa razaqana wa iyyakum afwahu wa ridah. Amin.